Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bagi saudara semua dimanapun yang mendengarkan renungan ini juga menontonnya. Bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh sukacita saudara diberkati Tuhan hari ini. Puji Tuhan saudaraku, pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan seperti biasanya. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya marilah kita merendahkan diri, kita berdoa memohon tuntunan Tuhan menyertai hidup kita hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan di pagi ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang sudah menyertai hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami lagi hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 dan 16. Demikian bunyi firman Tuhan ini untuk kita pagi ini saya akan bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikian jauh pembacaan firman ini bagi kita. Kiranya Tuhan menolong supaya kita bisa mengerti maksud Tuhan yang kiranya memberkati masing-masing kita lewat renungan kita pagi ini. Topik renungan kita pagi ini saudara yaitu pergunakanlah waktu yang ada. Ini masalah bagaimana kita memanage waktu kita. Karena firman Tuhan katakan hari-hari ini jahat saudara. Napoleon Hill, beliau ini pernah berkata, sebagian besar ketidakberuntungan kita adalah hasil dari kesalahan kita dalam memanfaatkan waktu yang Tuhan beri bagi kita. Dan ini menarik, dan kalau kita jujur, ungkapan ini sangat tepat. Dan itulah yang terjadi sering dalam kehidupan kita. Dikisahkan saudaraku, suatu hari seorang guru tiba-tiba dia kebetulan dia berjalan di tepi pantai. Di tepi pantai itu ada seorang bijak, cendekiawan lah namanya, yang saat itu dia sedang banyak orang datang ke sana untuk mendengar ajaran dan meminta nasihat kepada cendekiawan tersebut. Lalu orang-orang mengatakan bahwa cendekiawan itu sanggup berjalan di atas air. Dan memang itulah yang dilakukannya di sana sambil mengajar orang. Setelah mereka bertegur sapa, guru ini bertegur sapa dengan cendekiawan tersebut. Beberapa lama mereka mulai akrab. Mula-mula mereka berkenalan dan akrab. Lalu sang guru ini bertanya kepada cendekiawan tersebut. Dia katakan, berapa lama Anda berlatih hingga Anda mampu berjalan di atas air ini? Itulah pertanyaan guru ini kepada cendekiawan tersebut. Lalu dengan bangganya saudara, sang cendekiawan itu pun menjelaskan metode yang dipelajarinya selama 25 tahun. Ia berkata, selama 25 tahun ia harus berlatih keras selama berjam-jam setiap harinya. Sehingga dia bisa melakukan pekerjaan itu berjalan di atas air. Kemudian saudara, sang guru itu pun berkata lagi, Anda berkorban begitu banyak waktu supaya Anda dapat berjalan di atas air ini. Itu yang dikatakan.
Pernahkah Anda bayangkan berapa banyak perbuatan baik yang berguna bagi orang lain yang dapat Anda kerjakan selama 25 tahun ini? Ya, itu yang dikatakan. Daripada hanya menghabiskan waktu untuk mempelajari sesuatu yang dapat dilakukan oleh setiap orang dengan menggunakan sebuah perahu. Bukankah itu pekerjaan yang membuang waktu begitu banyak? Ada begitu banyak pekerjaan baik yang berguna untuk orang lain yang seharusnya Anda bisa kerjakan hanya dengan berlatih untuk berjalan di atas air, yang sesungguhnya itu bisa dilakukan setiap orang dengan menggunakan sebuah perahu. Itulah yang dikatakan oleh guru ini. Setelah mendengar perkataan sang guru tersebut, saudara, cendekiawan itu pun tersadar. Dia tertunduk malu karena dia tahu bahwa memang benar. Dia telah menghabiskan ada begitu banyak waktunya hanya untuk mempelajari sesuatu yang bisa dilakukan orang dengan menggunakan sebuah perahu, yaitu berjalan di atas air. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini hanya sebuah kisah bagi kita pada pagi hari ini. Mari kita coba belajar mengintrospeksi. Sadarkah kita, saudara, bahwa kita pun sesungguhnya sering kali kita terjebak dengan apa yang dilakukan oleh cendekiawan dalam kisah ini. Betapa sering kita menghabiskan waktu kita hanya untuk melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Kita memang mempergunakan waktu itu, tetapi kita banyak menggunakannya untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu penting. Berapa banyak waktu yang telah kita habiskan hanya untuk pemenuhan dari keinginan-keinginan kita, hobi kita, dengan nongkrong-nongkrong, dengan bermain catur dengan orang-orang tertentu, memancing berjam-jam bahkan berhari-hari, main game bahkan berjam-jam, ngerumpi, bahkan jalan-jalan tanpa tujuan yang jelas, dan lain-lain. Saudaraku, sadarkah kita bahwa betapa sering kita melakukan hal-hal seperti itu? Kita berkata kita hanya menghabiskan waktu, tetapi kita telah menghabiskan waktu itu untuk sesuatu yang tidak terlalu penting dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini, kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita dalam menjalani hari-hari kita, memanfaatkan waktu ini, marilah kita berlaku bijak. Mari kita hidup dengan arif. Sebagaimana dikatakan, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, orang bijak. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku, sadarkah kita, jika kita tidak dapat mempergunakan waktu kita itu untuk hal-hal yang tidak baik, maka setan akan merampas itu dari kita untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Itu yang berbahaya. Maka dikatakan hari ini jahat, saudaraku. Marilah saudara, dengan kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, mari kita tertolong, kiranya Tuhan menolong kita untuk kita bisa benar-benar dapat menggunakan waktu kita dengan bijak untuk membangun diri kita ke arah yang lebih baik, yang lebih positif, bahkan meningkatkan prestasi kehidupan kita sehingga kita bisa lebih berguna bagi orang lain. Terlebih di tangan Tuhan kita lebih berguna lagi bagi kerajaan Allah. Mari saudaraku, Alex R. McKenzie, saudara, pernah berkata, waktu berjalan terus tanpa memperhatikan apa yang kita lakukan di dalamnya. Hal ini bukan soal mengelola waktu, tetapi soal mengelola diri kita sendiri sehubungan dengan mempergunakan waktu. Karena inti dari manajemen waktu itu adalah manajemen diri kita sendiri.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita mau bijak mempergunakan kesempatan dan waktu yang Tuhan beri, mari kita juga terlebih dahulu bijak mengatur diri kita, memanage diri kita, sehingga kita dapat mempergunakan setiap kesempatan itu benar-benar membangun diri untuk lebih baik, benar-benar bermanfaat bagi orang lain, terlebih dapat dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Untuk itulah, jadilah manajer bagi diri sendiri. Pasti Tuhan akan memampukan kita, sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang bijak. Mulai hari ini, kita pergunakan waktu kita untuk hal-hal yang berguna, untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang membangun, untuk hal-hal yang juga mendatangkan kemuliaan bagi kerajaan Allah. Itulah yang kita harapkan hari ini, saudaraku. Sehingga ketika kita melakukan itu, maka Tuhan juga akan memberkati setiap waktu, setiap kesempatan yang kita gunakan juga untuk memberikan kepada kita sukacita dan kebahagiaan. Itu yang kita harapkan pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati saudara dimanapun mendengarkan renungan ini, saudara. Kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan, kami terima lewat kebenaran firman yang sudah kami renungkan. Berkatilah setiap umat Tuhan yang menerima kebenaran ini, sehingga setiap kami boleh menjadi pribadi yang bijak memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami tidak menyia-nyiakannya, mempergunakannya untuk hal yang tidak berguna. Bantu kami Tuhan. Biarlah setiap umat Tuhan yang lemah beroleh kekuatan pagi ini. Yang jatuh diangkat. Yang putus asa diberi harapan. Yang berduka dihiburkan Tuhan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Hamba terus doakan bagi mereka yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit. Tuhan melawat, memulihkan dan menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sambil juga berdoa Tuhan untuk situasi pandemi COVID-19 varian Omikron yang belum masih sedang menggelisahkan bangsa kami saat ini. Kami mohon Tuhan pulihkanlah bangsa kami dari pandemik ini, supaya kami bisa bebas dapat melakukan aktivitas kami dan memuliakan Tuhan. Berkati anak Tuhan yang mencari pekerjaan hari ini, yang mengharapkan jodohnya diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan mereka juga Tuhan berkati. Mampukan mereka untuk selalu takut Tuhan, karena takut Tuhanlah permulaan hikmat dan pengetahuan. Juga berdoa untuk semua umat Tuhan hari ini yang bersuka cita karena berulang tahun. Penuhkan sukacita mereka, ajar bersyukur karena itu anugerah Tuhan atas hidup mereka hari ini. Tuhan, hamba doakan juga ada begitu banyak umat-Mu yang mendengarkan renungan ini yang sedang dibelenggu oleh persoalan kehidupan yang sulit dan yang berat, dan bahkan dibelenggu oleh kuasa setan, kuasa gelap. Dalam nama Tuhan Yesus, ketika mereka mendengarkan doa ini, biarlah mereka saat ini ditolong, dilepaskan, dibebaskan, dan diberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, tetap semangat saudara. Jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa, jangan menyerah, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Kami juga berharap tetap dukung kami dalam pengembangan pelayanan ini dengan selalu mau membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang, sehingga banyak orang bisa menonton. Itu penyemangat bagi kami. Beri komentar yang baik di link YouTube kami. Bagi saudara yang belum melakukannya, tekan tombol like, juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan channel ini. Itulah harapan kami bagi saudara pagi ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horsan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati hidup saudara di hari ini. Shalom.